Jangan sampai abang ketipu sama bodi cakep dan baterai badak 8000 mAh milik Realme P4X. Harganya 3 jutaan tapi memori internalnya ternyata masih eMMC 5.1. Di tahun 2026 ini, jenis memori jadul begini bakal bikin HP berpotensi lemot buat jangka panjang. Biar abang nggak salah beli, berikut adalah kelebihan maupun kekurangan pada Realme P4X yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal baterai monster 8000 mAh. Ini adalah daya tarik utamanya. Kualitas Realme P4X besar 8000 mAh ini jarang banget ada di kelas harga 3 jutaan. Realme berhasil bikin dimensinya tetap proporsional ketebalan 8,78 mm. Buat abang yang kerjanya di luar ruangan, ojek online atau sering berpergian jauh, baterai ini dijamin awet seharian penuh, bahkan bisa tembus 2-3 hari kalau pemakaian santai. Nggak perlu lagi kemana-mana bawa powerbank berat yang menuhin kantong. Kedua yakni pengisian ulangnya tembus 45 watt fast charging. Biasanya HP dengan baterai jumbo itu kalau ngecasnya bakal lama. Namun Realme P4X cukup pintar. Mereka langsung memberikan charger 45 watt di dalam paket penjualan. Jadi proses pengisian dayanya tetap efisien, jauh lebih cepat dan gak membuang waktu abang cuma buat nunggu di depan colokan. Kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal layar seluas 6,8 inci dengan refresh 120Hz. Buat abang yang suka menonton video atau scrolling media sosial, layarnya ini kerasa lega dan puas banget. Dibekali dengan aspek rasio 19:6:9, pergerakan layarnya sudah mulus di 120Hz dengan tingkat kecerahan puncak tembus 900 nit. Jadi masih aman banget dipandang di bawah sinar terik matahari tanpa harus merem-merem. Gak cuma itu, layarnya juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Plus dan juga Panda MN228 Glass biar gak gampang baret kalau kegesek kunci di dalam saku. Kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal fitur durabilitas tangguh dengan sertifikasi IP64. HP ini sudah dirancang dengan ketahanan fisik yang gak main-main. Berbekal sertifikasi IP64 yang bikin tahan debu dan juga percikan air dari segala arah. Aman kalau kena gerimis di jalan. Bahkan Realme mengklaim bodi dan lainnya dibikin drop resistant alias lebih tahan terhadap benturan kalau gak sengaja jatuh daripada genggaman atau meja. Ini benar-benar nilai plus buat user yang agak teledor. Beralih ke kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal sistem pendingin yang cukup luas. Di dalam HP ini tertanam Heat Dissipation Area atau sistem pendingin yang luasnya mencapai 11.124 mm persegi. Ini berguna banget buat meredam suhu panas saat HP dipakai multitasking instan atau dipakai navigasi map berjam-jam di bawah sinar terik matahari langsung. Bikin performa hardware-nya tetap stabil dan bodi HP nggak gampang panas di tangan abang. Sementara untuk kelebihan yang terakhir adalah adanya fitur Pulse Light dan juga integrasi EA Gemini. Di bagian bodi belakang ada lampu indikator Pulse Light yang bikin tampilannya makin futuristik dan estetik kalau ada notifikasi ataupun panggilan masuk. Plus HP ini nggak ketinggalan zaman karena sudah langsung jalan di OS Android terbaru yakni Android 16 dengan optimasi fitur kecerdasan buatan dari EA Gemini yang bisa bantu produktivitas harian abang lebih cepat. Nah, setelah puas bahas kelebihannya, berikut adalah kekurangan yang wajib kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yaitu panelnya masih eMMC 5.1. Ini adalah kekurangan yang paling fatal. Di harga 3,4 juta rupiah, kompetitor lain sudah menggunakan penyimpanan berjenis UFS 2.2 ataupun UFS 3.1 yang kecepatan baca tulisnya datanya jauh lebih ngebut. Sementara pengguna eMMC 5.1 ibaratnya abang punya gudang yang luas banget, tapi pintu masuk dan keluar barangnya sempit. Untuk pemakaian jangka panjang 2-3 tahun ke depan, jenis memori ini rawan banget buat bikin HP terasa lag atau lemot saat membuka aplikasi berat karena kecepatan transfer datanya jauh lebih lambat. Kekurangan yang kedua yakni berbekal chipset UniSoC T7250 yang biasa saja. Dapur pacunya dengan chipset jadul T7250 dengan octa-core 1,8 GHz dengan GPU Mali G57. Tambah lagi RAM-nya juga mentok di 4 GB LPDDR4X. Kombinasi ini sebenarnya sudah cukup kalau cuma untuk kebutuhan harian. Tapi jangan berharap banyak buat gaming kompetitif setelan rata kanan. Skor performanya kerasa biasa saja dan agak megap-megap untuk standar harga 3 jutaan ke atas. Dan kekurangan yang terakhir yakni resolusi layarnya yang masih HD Plus saja. Layar selebar 6,8 inci sayangnya belum dibekali dengan Full HD Plus.
Jadi kalau abang intip dari dekat, ketajaman pikselnya agak kurang dan teks-teks kecil bakal kelihatan sedikit fuzzy. Selain itu, kamera depannya juga tergolong minimalis, cuma mentok di 5 megapiksel saja. Warnanya agak flat dan kurang tajam kalau abang pakai swafoto di kondisi yang minim cahaya. Kesimpulannya, Realme P4X dengan harga di kisaran 3,4 juta rupiah. Kalau melihat pasar Malaysia, ini adalah HP yang segmentasinya sangat jelas. Kalau abang mengutamakan daya tahan baterai Monster 8000 mAh yang awet berhari-hari, desain bodi yang cakep serta ketahanan fisik bodi yang tangguh buat kerja keras, HP ini bisa jadi opsi yang sangat menarik. Tapi kalau abang adalah tipe user yang sensitif dengan kecepatan performa jangka panjang, sering bermain game berat dan gak suka layar beresolusi HD Plus saja, memori eMMC 5.1 di HP ini jelas harus jadi bahan pertimbangan yang sangat serius sebelum abang keluar duit. Bagaimana menurut abang? Apakah baterai 8000 mAh-nya sepadan dengan eMMC 5.1-nya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.